Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras 9 Channel. Sahabat-sahabatku sekalian, kembali saya akan mengulas sejarah yang dibelokkan terkait dengan tokoh masa silam yang gugur di medan laga. Beliau adalah panglima perang dalam pemerintahan Kanjeng Sinuwun Hamengkubuwono II. Sebagian dari Anda yang biasa menonton kanal ini sudah dapat menebaknya. Beliau adalah Kanjeng Raden Tumenggung Sumudiningrat. Apa sih kelebihannya? Kenapa Aras 9 selalu mengangkat hal ini? Tentu semua peristiwa masa lalu memiliki kelebihan masing-masing. Dan terkait dengan Kanjeng Raden Tumenggung Sumudiningrat yang dibelokkan sejarahnya ini, kenapa kami sering kali menyampaikan hal ini? Karena setiap ada perkembangan kami ingin sampaikan kepada Anda. Walau kami menyadari dari sebagian Anda menghendaki persoalan ini dimasukkan ke ranah hukum. Hukum tentu ada hukum pidana dan ada hukum administratif. Sepengetahuan saya dari komunikasi terhadap Terah Mataram Islam, sudah dilakukan tindakan-tindakan yang mengarah ke sana. Apakah kepada yang sifatnya pidana atau yang administratif, kita tunggu saja. Hanya saja pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bahwa naskah penelitian yang dilakukan oleh Ustadz Muhammad Yasir Arafat yang beberapa bulan lalu kami ungkap di kanal ini adalah naskah akademik yang kini bisa diakses oleh Anda sekalian, terutama bagi kalangan sejarawan atau bagi Anda yang ingin mengetahui. Karena ada juga yang menanyakan kepada kami bagaimana kami bisa membaca naskah yang ditulis oleh Ustadz Muhammad Yasir. Nah, inilah jawabannya. Naskah akademik tersebut telah melalui perjalanan panjang, mulai dari mengumpulkan data-data dalam bentuk tulisan, manuskrip, serta turun langsung ke lokasi makam Kanjeng Raden Tumenggung Sumudiningrat di Jejeran, Bantul, Yogyakarta, serta melakukan wawancara pula dengan Terah Kanjeng Raden Tumenggung Sumudiningrat yang beberapa edisi yang lalu sempat kami tampilkan. Kalau Anda jeli pasti tahu seperti apa wajah dari salah satu cicit Kanjeng Raden Tumenggung Sumudiningrat. Kalau yang selama ini sering kali tampil adalah Raden Tibio Laksmono, beliau adalah terah dari Hamengkubuwono II. Hamengkubuwono II merupakan mertua dari Kanjeng Raden Tumenggung Sumudiningrat, artinya masih ada kekerabatan. Dan Hamengkubuwono II tentu putra dari Hamengkubuwono I. Sementara ibu dari Kanjeng Raden Tumenggung Sumudiningrat adalah putri dari Hamengkubuwono I. Maka berkelindan nasab, dan satu di antara saksi sejarah peristiwa Perang Sepehi atau Geger Sepehi yang menggugurkan Kanjeng Raden Tumenggung Sumudiningrat adalah leluhur dari Den Tibio langsung, yakni Raden Mangkutiningrat, yang dari hasil penglihatannya beliau susun menjadi sebuah naskah babat yang diterjemahkan kemudian diterbitkan, tapi tidak untuk diperjualbelikan. Saya memfotokopinya saja ini, yakni Geger Sepehi catatan Pangeran Mangkutiningrat. Pangeran Mangkutiningrat sebagai putra dari Hamengkubuwono II telah menyusun peristiwa itu. Dan kami dari Aras 9 Channel beberapa kali mewawancarai Profesor Peter Carey yang konsen terhadap sejarah Jawa. Sekali kami juga mewawancarai Profesor Anher Gonggong, karena menurut hemat kami penting hal ini untuk ditelisik lebih lanjut serta disampaikan kepada khalayak agar generasi kita tidak buta sejarah. Sebab yang beredar di beberapa media online, termasuk yang sudah dibuat tesis, Kanjeng Raden Tumenggung Sumudiningrat dikatakan sebagai Habib Hasan bin Toha bin Yahya yang makamnya dibuat megah di Lamper Kidul, Semarang, Jawa Tengah. Nah, kembali lagi kepada ulasan yang dibahas oleh Ustadz Muhammad Yasir
bentuk naskah kopiannya ya, ini yang saya dapat dulu. Dan kita bisa lihat sekarang di salah satu website akademik, yakni mahesainstitute.web.id, Warisan Journal of History and Cultural Heritage. Maka bagi Anda yang penasaran nanti bisa membukanya dan Anda bisa googling, atau juga untuk mempermudah nanti biar admin kami memasukkan naskah ini atau link web ini di kolom deskripsi. Maka dengan demikian sahabat-sahabatku sekalian, terutama bagi Anda yang peduli terhadap sejarah bangsa, dasar-dasar naskah akademik ini akan membuka mata kesadaran kita di dalam menelaah sejarah, di dalam melihat peristiwa masa lalu yang telah dibelokkan, bahkan dijadikan sebuah tesis pasca sarjana oleh seorang mahasiswi. Kenapa sampai segitu-gitunya untuk membelokkan sejarah Kanjeng Raden Temenggung Sumbingdingrat sampai dibuat tesis? Maka di sini akan terlihat betapa pentingnya mengulas hal ini. Dan tentu ini menjadi kabar baik bagi Anda yang ingin mengakses atau membaca hasil penelitian dari sahabat kami, Ustadz Muhammad Yasir Arafat. Dengan dijadikan naskah akademik seperti ini dan dimuat di website akademik pula, tentu para akademisi, terutama para sejarawan atau pemerhati sejarah, akan membacanya, akan melihat seperti apa dan bagaimana. Dan bukan hanya untuk akademisi di Indonesia, insya Allah juga di berbagai wilayah di dunia. Apalagi naskah-naskah Kanjeng Raden Temenggung Sumbingdingrat ini sebagian berada di Inggris. Bahkan naskah Babat Panular, seperti disampaikan oleh Profesor Peter Carey, itu ditemukan di salah satu museum di Inggris, yang kemudian beliau terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, dari bahasa Jawa diterjemahkan dari tulisan dan bahasa Jawa, kemudian ditulis dalam bahasa Latin dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, serta beberapa naskah-naskah rampasan Inggris yang kemudian oleh Peter Carey diteliti dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris serta ke dalam bahasa Indonesia, seperti yang beberapa edisi yang lalu kami sampaikan kepada Anda. Artinya ada dua hal yang bisa membelokkan sejarah Kanjeng Raden Temenggung Sumbingdingrat ini, akan membuka mata para akademisi di dunia. Pertama tentu dari naskah yang ada di Inggris yang kemudian diterjemahkan juga ke dalam bahasa Inggris. Kedua, dari naskah akademik, hasil penelitian, hasil observasi dari Ustadz Yasir Arafat. Maka dari itu, bagi pihak-pihak yang telah melakukan pembelokan, menurut hemat kami kembali kepada apa yang diharapkan oleh salah satu terah Hamengkubuwono II, yakni Raden Rashid. Bagi pihak Pekalongan diharapkan membuat naskah pembanding setidaknya dari apa yang dibuat oleh Ustadz Yasir Arafat, atau memberikan bukti-bukti akademik kalau memang benar KRT Sumbingdingrat itu adalah seorang Habib bernama Hasan bin Toha bin Yahya. Itu dulu sudah kami tayangkan, dan bagi Anda yang rajin menonton kanal kami, insya Allah sudah mengetahui ada tawaran seperti itu dari Raden Rashid. Sementara dari Raden Tibio, beliau seorang rocker, dengan tegas mengatakan meminta Abah Lutfi bin Yahya untuk mengklarifikasinya. Nah, semoga dengan beredarnya naskah akademik yang disusun oleh Ustadz Yasir Arafat ini, selain membuka mata hati kita, juga segera bisa mengakhiri persoalan ini. Jelas, terang benderang siapa KRT Sumbingdingrat, di mana makamnya, dan ada tindakan yang resmi dari pemerintah, baik pemerintah Yogyakarta maupun pemerintah Jawa Tengah, secara khusus pemerintah Semarang, karena di sana ada makam yang disebut sebagai makam KRT Sumbingdingrat, padahal makam aslinya jelas-jelas sesuai dengan setumpuk data
makam KRT Sumodiningrat berada di jajaran Bantul, Yogyakarta. Sekali lagi, insya Allah nanti admin kami akan mencantumkan link dari apa yang kami sampaikan ini di kolom deskripsi. Silahkan bagi Anda yang ingin membacanya, atau Anda juga bisa googling, karena saya sendiri berusaha untuk googling, belajar untuk tidak gaptek, ternyata bisa. Dan di situ nanti ada PDF yang bisa Anda download. Mudah-mudahan bermanfaat informasi ini. Sampai jumpa. Salam hormat untuk semuanya. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.